Presiden Joko Widodo mengunjungi ibu kota negara Nusantara dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Jokowi akan mengecek progres pembangunan ibu kota baru dan juga meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur. Assalamualaikum semuanya. Kabar progres terbaru mengenai IKN Nusantara. Kali ini Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di kawasan IKN, mulai dari land development, bendungan Sepaku Semoy, hingga persemaian Mentawir. Kabar ini dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden pada 25 Oktober 2022 lalu. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Presiden Jokowi akan menempuh jalur laut untuk menuju IKN. Ia menggunakan KRI Eskolar 871 dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan ke Pelabuhan Citasabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelum ke IKN, Presiden Jokowi menyempatkan diri mampir ke Pasar Klandasan, Kota Balikpapan. Dia berencana membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan subsidi upah. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat dilihat pada Januari mendatang. Presiden Jokowi menyebut progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat. Presiden mengatakan nanti bisa kita lihat di bulan Januari kalau bukan hanya gedung-gedung pemerintah saja yang berdiri, tetapi private sektor, sektor swasta, investor PPP atau Public Private Partnership sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliat IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru, dan kita harapkan ini terus bergerak. Presiden Jokowi menuturkan sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah dilihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Dalam belusukan lewat laut, Presiden Jokowi cek jalur logistik IKN. Dalam kunjungannya ini, jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Beliau memastikan bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik. Untuk sementara dipakai dulu untuk logistik, dan nantinya di pelabuhan yang sekarang ada ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Melihat berbagai progres tersebut, Presiden Jokowi optimis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN. Pada kunjungan ini, Presiden Jokowi ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa progres perkembangan pembangunan IKN telah masuk dalam tahap land clearing atau pembersihan lahan. Dia juga mengatakan bahwa saat ini di IKN juga telah dibangun rusun untuk para pekerja. Total 2 rusun telah dibangun guna memperlancar proses pembangunan IKN. Rencananya di lokasi IKN tersebut akan dibangun sebanyak 22 rusun, sehingga masih tersisa 20 rusun lagi yang secara bertahap dibangun. Diketahui, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi beberapa titik lokasi lain di IKN, seperti salah satunya adalah Persemaian Mentawir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono juga mengatakan bendungan untuk ibu kota Nusantara akan ditambah.
antara lain dengan Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Kedepannya juga akan ditambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Sementara untuk pengendalian banjir di IKN, jaringan drainasenya sedang dalam desain untuk segera dikerjakan. Kementerian PUPR juga mengajak Kejaksaan RI untuk memantau sejumlah proyek pembangunan di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar bersama Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Amir Yanto melakukan koordinasi serta tinjauan lapangan di lokasi pembangunan IKN pada Selasa 18 Oktober 2022 lalu. Tinjauan lapangan dilakukan pada proyek tol IKN segmen Karangjuang sampai KKT, Karyangau 3A, Bendungan Sepaku Semoy, titik 0 dan rumah rusun pekerja konstruksi. Dalam ekspos kegiatan proyek, para kepala balai yang memiliki proyek pembangunan memberikan paparan singkat terkait progres serta kendala yang dihadapi. Dikatakan Iskandar, keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait. Ia merespon positif maksud baik dari Jamintel atas komitmen yang diberikan pada proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika. Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait, pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan. Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto memberikan arahan singkat kepada para jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum. Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen sekaligus sinergi antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI dalam membangun infrastruktur negeri. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.